Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, saya Febilia Wali, perwakilan dari kelompok 7 yang akan menyampaikan hasil kerja kami. Jadi sini pertanyaan sampel yang digunakan itu berupa apa? Sampel yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah sampel berupa sputum. Bagaimana metode koleksi sampel? Sampel yang dikoleksi diambil dari sputum pasien yang mempunyai penyakit TB. Larutan apa saja yang digunakan? Larutan yang digunakan dalam jurnal tersebut ada 3 larutan. Yang pertama, karbofluksin, yang kedua asam alkohol, dan yang ketiga metilen biru. Bagaimana proses pewarnaan dan kenapa zat pewarna tersebut dipilih? Prosedurnya, pada penelitian ini, pembuat preparat langsung dilakukan dengan cara masing-masing sampel sputum dibagi menjadi 4 tabung. Lalu pada setiap tabung ditambahkan karbofluksin dengan perbandingan 1:1. Masing-masing tabung dipanaskan dalam water bath dengan suhu berbeda, yaitu tabung 1 dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius. Tabung kedua dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Tabung ketiga dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius. Dan tabung keempat dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius sampai menguap. Lalu dibuat hapusan pada sebuah kaca objek. Setelah pengeringan di udara, hapusan difiksasi lalu ditambahkan asam alkohol sampai warna merah karbofluksin hilang. Setelah dicuci dengan air mengalir, sediaan digenangi dengan metilen biru selama 10-20 detik. Lalu dibilas dengan air mengalir dan dikeringkan. Kontrol pewarnaan sputum dengan metode Nielsen. Kenapa zat warna tersebut dipilih? Karena menurut kami bahwa karbofluksin, metilen biru, dan asam alkohol merupakan zat warna dasar yang mengandung fenol yang berfungsi untuk melarutkan dinding sel, sehingga kepekatan sangat mempengaruhi kejelasan warna bakteri. Yang terakhir, interpretasi hasil. Bahwa dari 40 preparat hasil pewarnaan BTA yang dipanaskan menggunakan beberapa suhu pemanasan, ditemukan sebanyak 36 preparat. 90% menunjukkan hasil bakteri Mycobacterium tuberculosis dapat diwarnai, dan 4 preparat 10% menunjukkan hasil bakteri Mycobacterium tuberculosis tidak terwarnai. Hal ini berarti bahwa pewarnaan BTA dengan menggunakan metode ini dapat mewarnai sel bakteri Mycobacterium tuberculosis, sedangkan adanya preparat BTA yang sel bakterinya tidak terwarnai mungkin disebabkan karena sputum nomor 10 memiliki karakteristik sputum yang encer atau tidak purulent dan mengandung banyak darah. Sputum yang encer pada saat ditambahkan karbofluksin dan dihomogenkan menjadi semakin encer, yang bila dibuat sedian akan didapatkan hasil yang kurang baik dan sangat tipis, sehingga bila telah melalui proses pewarnaan akan didapatkan hasil yang sangat tipis atau tidak terwarnai. Selain itu, banyak darah pada sputum bila dipanaskan akan padat dan berwarna kehitaman, sehingga pada saat dibuat sedian tidak mendapat hasil yang baik. Di sini hasil pewarnaan juga menunjukkan bahwa penambahan fuksin dan pemanasan sputum sebelum pembuatan sedian dapat mewarnai bakteri tuberkulosis. Warna bakteri tuberkulosis
merah dan latar belakangnya biru.